tanggapannya sedikit. Masa jadi TSK? Enggak ada. Selebgram dan influencer Lisa Mariana ditetapkan jadi tersangka lagi untuk kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan model dan selebgram Dewi Wulan di Polres Jakarta Timur. Dewi Wulan melaporkan Lisa karena telah melakukan aksi tipu-tipu jual beli piyama senilai Rp900.000. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menerima SP2HP keempat, yaitu isinya gelar perkara dengan hasil status terlapor atas nama Lisa Mariana Presley Zulkandar ditetapkan dari saksi menjadi tersangka. Ya aku cukup puas ya. Tahu kalau dia modus nih, dia tuh penipu. Masa jadi TSK? Enggak ada. Iya, biarin aja dia berkoar-koar. 910.000 udah saya transfer, 1 juta saya buletin. Lisa Mariana berstatus tersangka 3 kasus hukum berbeda. Tersangka kasus pencemaran nama baik laporan Ridwan Kamil di Bareskrim Polri. Tersangka kasus video asusila di Polda Jawa Barat. Kamis pekan ini, Lisa dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka kasus penipuan laporan Dewi Wulan di Polres Jakarta Timur. Itu sudah sudah dikirim dari kepolisian untuk surat pemanggilan tersangkanya si Lisa. Dia harus datang hari Kamis. Perihal nominal. Aku nggak mau bahas itu, Mbak, sayang. Kayaknya ada yang lebih penting yang dibahas nggak sih, gitu. Aku nggak mau di itu, ntar aku ini loh. Nggak mau ngebahas dia, nggak mau. Lisa Mariana terlihat santai meski menyandang status tersangka untuk 3 kasus berbeda. Namun tidak demikian halnya dengan Ruben Onsu. Ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan bisnis investasi senilai 3,5 miliar di Polres Jakarta Selatan. Ruben mengaku kaget dan syok, apalagi bersamaan dengan perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi ya dengan pihak yang melapor itu. Ya, jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Sudah jatuh tertimpa tangga, ditetapkan jadi tersangka kasus penipuan, terancam kalah di sidang hak asuh anak. Kini boikot larangan Ruben Onsu tampil di televisi mulai menggema. Saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan gitu ya. Semoga ini bisa selesaikannya dengan baik. Sudah pernah merasakan dinginnya sel penjara 3 kali, bahkan sudah pernah juga merasakan berhadapan dengan proses persidangan yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Tapi buat aktor Revaldo Vivaldi, semua itu masih kalah dengan nikmatnya narkotika. Buktinya masih terjerumus lagi. Ya, Revaldo kembali diamankan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk keempat kalinya. Revaldo diringkus oleh Satreskrim Polri Metro Jakarta Barat Senin malam 24 Agustus 2026 kemarin. Ya benar, telah diamankan saudara RF ya. Kabar Revaldo kembali terjerat narkoba sontak mengingatkan publik pada rekam jejak panjangnya dengan barang haram. Perjalanan Revaldo dengan narkoba sudah dimulai sejak 2006.
Saat itu ia ditangkap dan dijatuhi 2 tahun penjara. Namun hukuman tersebut belum jadi titik balik. 4 tahun kemudian, tepatnya 2010, Revaldo kembali ditangkap. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti mencapai 62 gram sabu. Sembuh tuh jauh. Kalau ya. sembuh tuh kan nggak mungkin bisa sembuh, kan nggak bisa ngilangin memori itu. Jadi ini termsnya itu ya, maksudnya itu. termsnya ya, itu. In recovery, iya. Dan pada 2023, Revaldo kembali ditangkap polisi terkait kasus narkoba, artinya hat-trick. 3 kali berkubang dengan kasus yang sama. Ketika itu ia mengungkap jujur memang mengalami kecanduan dan masalah mental. Ia pun sempat menyatakan untuk memperbaiki diri dan meninggalkan dunia kelam narkoba. Publik pun berharap menjadi babak terakhir. Lantas, benarkah nasib Revaldo akan sama dengan Amarzoni dan berpotensi mendekam di lapas Nusa Kambangan? Seharusnya sih enggak ya, karena emang apa ya, emang seharusnya tidak terjadi sih, tapi kepancing jadi terjadi. Rahasia, biar kalian makin penasaran, biar kalian nonton nanti. Fanny 3 Biduan akan turut memeriahkan panggung besar Road to Kilo Raya MNCTV di Pati 29 Agustus mendatang. Penyanyi jebolan kontes suara bintang ini akan all out demi memuaskan warga kota pesisir Laut Jawa ini. Mulai dari lagu-lagu yang akan dinyanyikan hingga kostum yang akan dikenakan. Fanny berharap warga Pati penonton setia MNCTV akan terhibur. Aku belum pernah ke Pati, jadi aku ingin berburu kuliner di sana dan ingin menghibur seluruh warga Pati. Nanti akan nyanyi, tapi lagunya... Bukan cuma antusias menunggu kemeriahan panggung dan sambutan warga Pati. Fanny ternyata juga sudah menyiapkan misi khusus. Ya, Fanny mengaku sudah ngidam banget menjajal berbagai kuliner dan jajanan khas kota Pati. Katanya sih, jebolan kontes suara bintang ini penasaran banget dengan yang namanya nasi gandul. Wah, masa sih? Nah itu dia, belum tahu. Kalau kalian tahu boleh DM aku deh. Ya, apa aja makanan di sana yang menurut kalian itu best? Soal icip-icip makanan, memang salah satu hobi Fanny. Apalagi jika ada waktu kosong, ia nggak segan-segan untuk mencari makanan viral. Selain nasi gandul, Pati begitu tersohor dengan bandeng juana, nasi tewel, soto kemiri, hingga petis kambing runting. Makanya, selain siap bikin Pati bergoyang, Fanny juga siap bikin perutnya kenyang. Ia ingin membuktikan sendiri selezat apa jajanan khas masyarakat Pati tersebut. Apa ya, menyambut ulang tahunnya Kota Pati, datang karena kapan lagi ada hiburan yang didatengin sama artis ibu kota.